Rahayu, salam Wisobudoyo. Bertemu kembali dengan saya Ari Wibowo di channel YouTube Wisobudoyo yang mengemas tentang budaya Jawa, ilmu dan ajaran yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Kebetulan hari ini saya sowan tempat salah satu pakar hipnosis. Orang Jawa mengatakan gendam. Ya, beliau adalah Dr. Mulyono. Sebenarnya profesi sebagai guru besar, dosen peternakan di Universitas Diponegoro Semarang. Kalau hipnosis yang saya lakukan adalah untuk melejitkan potensi seseorang untuk anak-anak dan membangkitkan potensi yang ada. Jadi potensi yang ada dibangkitkan. Contoh sederhana seperti ini. Dia sebenarnya pinter nyanyi, Ya. tapi minder, sehingga itu dibangkitkan potensi yang ada, dilejitkan. Ya, mone isinan jadi ngisin-ngisini. Nah, itu yang terjadi seperti itu, sehingga bermain di ranah pikiran. Jadi kuncinya untuk menjadi seorang hipnosis atau kita menghipnosis seseorang, satu harus yakin. Yakin, kalau nggak yakin ya nggak bisa. Ya, kemudian bahwa potensi kita itu yang ada di permukaan itu hanya sekitar 12-15%. Ya, pikiran bawah sadar, pikiran sadar. Pikiran sadar yang Jadi di permukaan. pikiran sadar itu kita ngomong seperti ini, itu pikiran sadar. Tapi bawah sadar itu memori yang ada di dalam. Jadi justru di bawah sadar itu yang 85, ya 85-88%. 88% cukup Ya. besar ya. Sangat besar sekali. Jadi mungkin pemirsa, ini kesimpulan saya. Ya. Jadi kita sayang sekali kalau tidak mengoptimalkan kemampuan-kemampuan kita yang di bawah sadar, justru itu yang besar. Nah, pikiran bawah sadar itu contoh hafalan masa lalu. Jadi misalnya jenengan ada lagu itu. Itu pikiran bawah sadar itu tingkatan jangkauan panjang. Tapi kalau jenengan mengingat dengan pikiran sadar jenengan itu jangka pendek wis hilang. Betul. Nah, Ya. itu masa lalu jenengan itu masuk dalam pikiran bawah sadar jenengan. Jadi Sehingga memori kita itu bisa semuanya masuk di ranahnya pikiran bawah sadar. Nah, hipnosis itu digunakan untuk memberdayakan pikiran bawah sadar. Jadi ada trauma, ada fobia di masa lalu, nah itu yang tidak berdaya ya diberdayakan. Jadi misalnya trauma itu pasti ada kejadian. Contoh misalnya trauma pada darah. Nah, dia mau jadi bidan kan nggak bisa. Wong dengan darah trauma. Akhirnya ya traumanya dihilangkan dulu. Kemudian bedanya hipnosis dengan psikologi atau psikiater. Iya. Kan hampir sama sebenarnya. Iya, sebenarnya kan begini. Hipnosis itu kan bagian dari psikologi. Ya, jadi hipnosis itu ya salah satu teknik cara untuk mengintervensi pikiran bawah sadar. Kaitannya dengan Jawa tadi, budaya Ya, kalau Jawa. dalam budaya Jawa kita lihat banyak ritual-ritual yang dilakukan menggunakan konsep hipnosis. Termasuk kungkum. Kungkum itu kan seorang berani kungkum itu kan sudah melalui proses pemberdayaan pikiran bawah sadarnya. Ada nggak yang orang tiba-tiba berani kungkum seperti itu kan? Apalagi gelap, peteng, ora ono apa-apa, mentalnya kan harus kuat. Jadi harus membangkitkan diri kita, Mentalnya dikuatkan, kita. potensinya dikuatkan mentalnya, tapi fisiknya juga harus dilatih. Karena fisiknya nggak dilatih, kungkum masuk angin loro kan gitu. Orang Nah, kuat. Fisiknya kuat, kungkum kan nggak apa-apa. Nah, banyak yang menyepelekan latihan fisik. Makanya di dalam ilmu Jawa itu kan ono kanoman kasepuhan. Ya, kanoman atau kaneman itu melatih fisiknya sehingga fisiknya kuat. Nah, setelah fisik kuat baru kasepuhan, baru bicara tentang pikirannya di situ. Latihan batinnya. Kan nggak bisa ketika melatih batin tapi fisiknya nggak kuat. Nah, Luar biasa sekali. luar biasa. Kita banyak tahu bahwa di lapangan kadang kita mendengar ada orang dihipnotis dompetnya hilang. Dihipnotis kalungnya diminta dikasihkan. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Skeptis. Skeptis, tidak peduli. Skeptis itu enggak ya.
Jadi jangan mudah percaya pada orang. Sebenarnya orang terkena gendam itu ya contoh misalnya sederhana. Orang yang ditelepon, Pak, anakmu kecelakaan di sini. Nah, Saya pernah itu. ya. Kena uangnya enggak? Kena enggak? Keluar uang enggak? Saya hampir kena. Hampir kena. Hampir kena. Ada yang mengingatkan enggak? Sebenarnya gini, wah ini malah cerita. Jadi istri saya ditelepon oleh Iya. seseorang. Kemudian tahu-tahu istri saya sudah begitu dia informasi, Mas, anaknya jatuh kecelakaan di kamar mandi dan jatuh saat ini dibawa ke rumah sakit. Langsung gembur, langsung jatuh dia. Terus nangis ke saya. Saya kan langsung saya urus untuk yang telepon itu, saya telepon, akhirnya saya terpengaruh harus ketemu gini, seolah-olah saya diketemukan dengan Pak, nanti ini harus menghubungi orang lain lagi, jadi semacam kita ngobrol bertiga gitu, uncal-uncala, karena saya harus transfer berapa gitu. Oke. Nah untungnya saya sudah ngetik mau transfer itu, mau saya kirim ke nomor rekening itu, istri saya, Mas ditanyakan dulu itu siapa. Justru istri saya yang semula bikin saya grogi, akhirnya dia yang segera sadar. Saya nggak jadi ngetik. Ya. Jadi itu kan mengambil waktu timing sepersekian detik. Betul, saya sudah hampir. Sepersekian detik. Jadi ketika itu orang yang sudah masuk kena itu kan dia terus manut. Jadi sudah masuk ditembus. Jadi gini, ada filternya itu sudah tertembus. Nah tertembus itu karena apa? Karena serakah. Tuh, serakah saya disuruh ngirim itu kok. Ya, serakah itu kan banyak hal. Serakah itu kan terlalu toh. Terlalu sayang. Ya toh? Terlalu serakah pengen harta benda. Itu ketika dijanjikan menang dapat hadiah. Ya toh? Sudah dapat hadiah, pikirannya sudah masuk hadiah di situ. Dan ketika diingatkan dia akan marah. Terlalu sayang, terlalu serakah, terus dia bosen. Orang yang bosen, capek. Nah, agen-agen asuransi kan menggunakan cara itu. Ditanya, terus akhirnya deal. Kepeksa nih gue. Iya kan? Yang penting kan deal dah. Banyak lagi lah, terlalu serakah, terlalu sayang, terlalu takut. Sesuatu yang terlalu berlebihan itu kan ada di sini. Ya. Sehingga muncul masuk sepersekian detik, maka klik kena ya sudah. Masuk Iya, di pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar ini manut toh. Ya. Jadi untuk menghindari itu tadi kita Ya, harus kritis. kritis. Iya. Jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya. Check and recheck. Check and recheck lagi. Cross check. Jadi hipnotis atau gendam itu bisa dilakukan melalui telepon kalau begitu. Bisa. Ketika di iklan-iklan itu orang dibuat linglung, orang dibuat apa namanya, lupa nama, dompetnya diminta dan segala macam. Nah itu orang yang muncul image-nya, oh ternyata kalau gendam hipnotis itu seperti itu gitu loh. Jadi jahat gitu loh. Nah sehingga perlu adanya edukasi dan advokasi pada masyarakat bahwa hipnosis, gendam, pukok itu nilai positifnya lebih besar dari situ. Wah, ini kalau semakin panjang nanti bisa kita bicara beberapa sesi. Yang jelas ini sudah sangat menarik. Ya, baik teman-teman, sahabat-sahabat Wiso Budoyo dimanapun berada. Demikian tadi obrolan ringan singkat kami dengan Kim Mulyono, salah satu pakar hipnosis. Ya, bagaimana cara supaya kita tidak kena hipnosis? Satu, harus kritis, kedua harus skeptis. Dari itu sebenarnya hipnotis ini atau gendam, banyak hal positif yang bisa dilakukan dengan kita menguasai ilmu hipnosis. Ya, teman-teman yang ingin belajar lebih jauh tentang hipnosis atau ingin dihipnosis lah, ingin terapi, ingin karirnya bagus, mungkin kalau punya bakat nyanyi tidak pede, nanti menjadi pede, bisa langsung datang ke tempat Ki Mulyono. Ya, jangan bosan untuk bisa terus mengikuti channel YouTube Wiso Budoyo. Ada informasi-informasi tentang budaya yang akan memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Rahayu, salam Wiso Budoyo. Rahayu.